Terima kasih masih bersama Pojok Matraman edisi hari ini. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Kediri menggelar monitoring dan evaluasi terkait implementasi peraturan wali kota tentang program pemberian ASI eksklusif di tempat kerja. Agenda ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi terkait pentingnya pemberian ASI dimanapun tempat untuk mendukung pertumbuhan bayi. Dalam rangka memperingati Pekan ASI Sedunia, pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan Kota Kediri mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2021 tentang program pemberian ASI eksklusif di tempat kerja. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa 20 Agustus di salah satu hotel di Kota Kediri. Hari ini Dinas Kesehatan Kota Kediri mengadakan peringatan Pekan ASI Sedunia yang diadakan sebenarnya tanggal 1 sampai 7 Agustus 2024. Nah, ini kita melakukan monitoring evaluasi karena untuk melihat bagaimana proses atau penerapan dari Perwali 33 tahun 2021 tentang penerapan ASI eksklusif di tempat kerja. Kali ini, kegiatan yang telah dilaksanakan mengusung tema Closing the Gap, Breastfeeding Support for All. Tema ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap menyusui di seluruh lapisan masyarakat. Melalui berbagai kegiatan, kita berharap dapat menutup kesenjangan dalam akses dan dukungan bagi ibu menyusui, sehingga semua ibu dapat menyusui dengan sukses dan mendapatkan sumber daya yang mereka butuhkan. Acara pun diawali dengan menyanyikan Mars Hidup Sehat Bersama. Dwi Sunariati selaku PLT Kabid Kesehatan Masyarakat mengatakan bahwa tujuan diadakannya agenda ini yakni untuk memperingati Hari Pekan ASI Sedunia tahun 2024 dan juga tujuan-tujuan lainnya untuk meningkatkan sektor kesehatan yang ada di lingkup Kota Kediri di bawah monitoring dari Dinas Kesehatan Kota Kediri. Pertemuan hari ini diadakan dengan tujuan yang pertama untuk memperingati Pekan ASI Sedunia tahun 2024, terlaksananya monitoring dan evaluasi penerapan Perwali Kota Kediri tahun nomor 33 tahun 2021 tentang ASI eksklusif, adanya integrasi lintas program dan lintas sektor dalam peningkatan capaian ASI eksklusif di Kota Kediri, serta tersedianya ruang menyusui di tempat bekerja, tempat-tempat umum di Kota Kediri. Waktu dan tempat pelaksanaan hari ini, hari Selasa 20 Agustus 2024 di Ruang Tegowangi, Grand Surya. Sasaran pesertanya 200 orang, terdiri dari SKPD, BUMN dan swasta, perusahaan swasta, PT KAI, Kediri Mall, Kediri Town Square, Puskesmas Kota Kediri.
Sumber dananya, sumber dana berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2024 Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Kediri. Program ASI eksklusif adalah inisiatif penting yang bertujuan untuk memberikan dukungan maksimal kepada ibu menyusui dalam memberikan ASI sebagai salah satu sumber nutrisi bagi bayi mereka selama 6 bulan pertama kehidupan. Penyediaan ruangan menyusui di tempat kerja merupakan langkah penting dalam mendukung program ASI eksklusif bagi ibu yang bekerja. Setiap pengelola tempat kerja dan tempat sarana umum ini harus mendukung program pemberian ASI eksklusif dengan memberikan kesempatan bagi ibu menyusui yang bekerja di dalam ruangan atau di luar ruangan untuk menyusui atau bahkan bisa memerah ASI pada saat kerja di tempat kerja, sehingga diharapkan untuk semua tempat kerja diwajibkan untuk menyediakan ruang laktasi sesuai standar sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Kediri nomor 33 tahun 2021 tentang program pemberian ASI eksklusif. Dalam penerapan perwali ini, pemerintah Kota Kediri perlu melakukan pembinaan dan pengawasan, sehingga mungkin Bapak Ibu beberapa sudah didatangi oleh tim dari kami, dari Dinas Kesehatan, untuk melakukan monitoring kondisi tempat pemberian ASI eksklusifnya. Saya berharap peringatan Pekan ASI Sedunia ini akan menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ASI bagi kesehatan dan perkembangan bayi, serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat luas. Kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan peraturan wali kota tentang program pemberian ASI saya buka. Dari hasil peninjauan yang telah dilakukan, Dinas Kesehatan memberikan penghargaan kepada beberapa instansi atas penerapan Perwali nomor 33 tahun 2021 terbaik. Penghargaan tersebut diberikan kepada Polres Kediri Kota, Mall Pelayanan Publik, RSM Ahmad Dahlan, Kediri Town Square, dan PT Gudang Garam. Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Fajri mengatakan bahwa terdapat beberapa aspek yang harus dicukupi dalam mendukung program pemberian ASI eksklusif, mulai dari menyediakan ruangan yang tertutup dan nyaman, terdapat pendinginan ruangan dan kulkas untuk penyimpanan ASI. Yang terpenting, ruangan itu nyaman untuk ibu menyusui. Sehingga apabila mereka nyaman, otomatis ASI yang dihasilkan juga maksimal dan program ASI eksklusif bisa terlaksana. Ya, sesuai di Perwali itu mulai ada ruangannya, kemudian yang penting intinya bahwa ruangan itu nyaman untuk ibu sehingga kalau dia nyaman otomatis ASInya bisa keluar dengan nyaman, dengan lancar, kemudian bayinya juga tenang, ya, sehingga yang penting nyaman. Nah, kalau nyaman tuh bisa mungkin ya biasanya minimal ada AC, terus biasanya ada mungkin juga ada kulkas karena untuk menyimpan susu ASInya, karena nanti ada mungkin sebagian ibu yang tidak membawa bayinya tapi dia memerah ASInya di situ, ditaruh di kulkas dulu kemudian baru dibawa pulang. Ana Mujiati, perwakilan dari Mall Pelayanan Publik yang hadir juga menyampaikan terkait dengan pengadaan ruang laktasi dengan berbagai fasilitas. Di tempat kita MPP disediakan ruang laktasi untuk pemohon dan untuk karyawan MPP yang ada di pojok laktasi. Di sini kita sediakan kulkas, tempat yang nyaman agar ibu yang mengasihi bisa lancar ASInya. Semoga ruang laktasinya lebih nyaman lagi, lebih dingin agar ibu-ibunya bisa lebih lancar mengasihinya.
Dengan digelarnya kegiatan seperti ini, diharapkan seluruh instansi pemerintah, swasta, perusahaan, hingga tempat publik bisa menerapkan Perwali nomor 33 tahun 2021 ini dengan menyediakan tempat laktasi, di mana ketersediaan ruang laktasi ini sangat membantu para ibu-ibu yang sedang menyusui untuk mendapatkan tempat apabila perlu menyusui bayinya saat menggunakan pelayanan publik. Rasanya semua yang hadir di sini nanti kalau kita stay YouTube, saya itu sudah tidak ada yang bisa mengkomplain bahwa ASI itu tidak penting. Semuanya penting. Kalau kita bicara bayi, satu hal yang tidak bisa didapatkan dari susu yang lain, antibodi. Antibodi yang dibutuhkan untuk mendapatkan kekebalan dari penyakit itu yang paling sempurna harus didapatkan dari ASI. Kemudian yang lainnya tentunya ya, bagaimana seorang bayi bisa mendapatkan kasih sayang yang sempurna dari seorang ibu hanya ketika ibunya bisa menyusui. Bagaimana rasanya dipeluk, pada saat dipeluk maka otak-otak sel saraf otak-otak itu akan tumbuh dengan sempurna. Dalam acara ini juga terdapat sesi tanya jawab di mana seluruh peserta yang ada dalam forum dapat berdiskusi untuk bertanya maupun berargumen terkait dengan materi yang telah disampaikan sehingga forum ini menjadi hidup dan interaktif. Sampai berapa lama pemberian ASI? Lalu mereka juga ada yang mengeluh kalau usianya sudah 1 tahun itu produksi ASI-nya kadang mampet atau turun. Secara regulasi, ibu menyusui secara eksklusif 6 bulan. Jadi hanya ASI saja, tidak ada makanan lainnya, apapun. Entah madu, entah apapun nggak boleh. Nah itu selama 6 bulan. Setelah 6 bulan, jadi 6 bulan TET, itu harus disambung yang namanya makanan pendamping ASI. Kenapa? Karena secara kodrat gitu ya, ini sudah nggak cukup. Jadi antara energi komposisi ASI-nya sudah mulai berkurang gitu. Jadi memang harus ditambah dengan makanan untuk pendamping ASI. Itu dan bagaimana supaya ASI eksklusif ini yang menjadi salah satu indikator intervensi spesifik untuk percepatan penurunan stunting itu bisa tercapai. Salah satunya dengan menggalang dukungan, komitmen dari semua stakeholder yang terkait gitu ya. Karena keberhasilan seorang ibu menyusui itu tidak hanya dari ibunya saja, tetapi justru faktor yang terbesar adalah dari lingkungan sekitarnya gitu. Jadi mulai dari suaminya, keluarganya, kemudian terutama kalau wanita yang bekerja maka harus disupport oleh lingkungan kerjanya. Dari mulai tempatnya sampai regulasi untuk pengaturan bekerjanya dan juga untuk kondisi lingkungan yang menjauhkan seorang ibu dari stres gitu. Karena hormon stres ini adalah hormon yang paling menghambat keberhasilan terkait dengan ibu yang menyusui. Dan kemudian materi diisi oleh Yuni Ulifah selaku Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi tentang monitoring dan evaluasi Perwali nomor 33 tahun 2021. Kegiatan kita ini adalah lanjutan. Pada waktu itu kita sudah sosialisasi tentang Perwali ini pada tahun 2022. Kemarin tahun 22 kita undang semuanya juga terkait Perwali ini, terus bagaimana penerapannya di wilayah masing-masing, di lingkup kerja masing-masing, makanya kita monitoring. Next. Nah, dasarnya ini, jadi memang program pemberian ASI adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak cukup dari Dinas Kesehatan, tapi semua elemen masyarakat yang ada di Kota Kediri. Jadi ada beberapa yang belum memenuhi persyaratan dari Perwali nomor 33 tahun 2021 tentang pemberian ASI eksklusif.
Jadi kami hari ini kita mohon dukungan dari semua OPD, perusahaan, BUMN, BUMD, kita undang semuanya supaya memberikan dukungan untuk tercapainya indikator ASI eksklusif di Kota Kediri supaya tercapai target tingkat sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kemenkes. Kedepannya, semoga setiap ibu merasa percaya diri dan termotivasi untuk memberikan ASI eksklusif demi kesehatan dan perkembangan optimal bayi mereka. Agar semua perusahaan, semua tempat publik bisa mengadakan penerapan dari Perwali ini, sehingga sangat membantu sekali para ibu-ibu yang menyusui untuk mendapatkan tempat apabila perlu untuk menyusui bayinya. Karena ASI ini sangat penting, karena tidak ada susu lain yang bisa menyamai kelebihan dari ASI. Dari Kediri, Tim Liputan JTV melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana karena berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di Pojok Mataraman.